Setiap orang tua mengharapkan anaknya terlahir dengan kondisi yang normal. Tetapi ada satu kondisi di mana anak dilahirkan dalam kondisi yang berbeda. Dan tanggal 17 April, setiap tanggal 17 April diperingati sebagai Hari Peringatan Hemofili Sedunia. Apa itu hemofili? Dan apa saja tanda dan gejalanya? Saya Dr. Steven Saputro, host podcast RSUD Indramayu. Marilah kita bahas. Sobat RSUD, membahas tentang hemofili atau kelainan pembekuan darah yang langka. Kita sudah hadirkan Dr. Anandya Anton, spesialis anak, dokter yang berpraktik di RSUD Indramayu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Anand. Selamat pagi, Dr. Steven. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kedua kalinya Dr. Anand membahas tentang seputar kesehatan anak di Pors Podcast RSUD Indramayu. Ya. Kita baru saja kemarin, Dok, memperingati World Hemophilia Day. Hari Peringatan Hemofili Sedunia yang diperingati tanggal 17 April, setiap tanggal 17 April. Seperti tadi saya pembukaan bahwasanya yang kita ketahui adalah hemofili merupakan suatu kelainan pembekuan darah yang langka. Itu seperti apa, Dok? Lebih jelasnya. Mungkin Sobat RSUD belum mengetahui secara detail. Silakan, Dr. Anand. Salam sehat, Sobat RSUD. Perkenalkan, saya Dr. Anandya, dokter spesialis anak di RSUD Kabupaten Indramayu. Jadi, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Memang betul, dari kemarin kita merayakan Hari Hemofili Sedunia yang diperingati tanggal 17 April. Selama ini kita mungkin jarang mendengar bagi masyarakat awam apa itu hemofili. Jadi, kebetulan di RSUD Kabupaten Indramayu ini tersedia pelayanan hematologi atau penyakit tentang kelainan darah. Salah satunya yang kita tangani atau kita berikan pelayanan kesehatan yaitu pasien hemofilia. Oke. Jadi hemofilia ini, Dr. Steven, adalah penyakit gangguan pembekuan darah, di mana pasien ini mengalami kekurangan faktor pembekuan, bisa faktor pembekuan yang nomor 8, itu terjadi disebutnya dengan hemofilia A. Atau bisa juga terjadi karena kekurangan faktor pembekuan 9, nah itu disebutnya hemofilia B. Pada pasien tersebut akan mudah terjadi perdarahan efeknya. Okay. Perdarahan yang tersering biasanya di daerah sendi, bisa sendi siku, di tangan, atau sendi lutut, atau pergelangan kaki. Kenapa di persendian tersebut? Karena itu adalah sendi-sendi yang untuk menopang tubuh pasien. Jadi akan terjadi perdarahan spontan dan tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi perdarahan di organ dalam, misalnya di dalam kepala, di dalam pencernaan. Nah, itulah tadi Dr. Steven sebut penyakit langka. Memang betul, penyakit ini diturunkan secara genetik atau keturunan. Jadi anak yang hemofili ini sering terjadi pada anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu mempunyai dua jenis kromosom, yaitu X dan Y. Penyakit hemofili ini diturunkannya oleh kromosom yang X, jadi X-link. Jadi satu saja, karena mempunyai satu kromosom X, kalau dia terkena penyakit genetik bawaan hemofilianya, dia akan menjadi positif menderita hemofili. Beda halnya dengan anak perempuan. Anak perempuan itu mempunyai dua kromosom, jadi 2X atau XX. Kalau satunya terkena hemofili, satunya normal, dia akan menjadi karier atau pembawa. Jadi kalau perempuan, dia bisa saja dia tidak bergejala tapi aslinya pembawa. Nah, kalau misalnya pasien-pasien hemofili itu ibunya sudah hampir dipastikan dia minimal pembawa. Minimal pembawa dan pembawa bisa sifat, pembawa jadi sifat. menurunkan ke anaknya, terutama yang laki-laki. Nah, itu dari definisinya. Jadi ini adalah suatu penyakit yang diturunkan.
berupa gangguan pembekuan darah karena kekurangan faktor 8 atau faktor 9. Berarti ini bukan merupakan penyakit menular seperti infeksi ya, Dok? Bukan, jadi bukan penyakit menular, bukan penyakit yang bisa ditularkan dari orang lain, tapi adalah penyakit keturunan. Berarti kalau misalkan antara tadi cukup teknikal, Sobat RSUD, mungkin secara gampangnya Bapak yang bisa normal, Dok, dalam hal ini normal ataupun dia punya pembawa, ya, dengan menikah dengan istri yang pembawa sifat. Istri yang pembawa, minimal pembawa saja itu sudah bisa menurunkan anak yang menurun anak yang menjadi positif hemofili. Ya. Walaupun bapaknya normal, karena yang ini yang menjadi faktor penentu, katakanlah begitu dalam tanda kutip, itu dari wanita ya, Dok ya. Ya, karena itu tadi dari satu kromosom X dia akan menjadi positif hemofili. Oke. Karena cowok kan cuma punya X dan Y. X dan Y ya. Ya. Betul. Tapi ada kasusnya, Dok, yang perempuan. Perempuan itu kalau dari literaturnya memang jarang sekali. Kalau dari insidennya mungkin hanya 1% kurang. 1% kurang. Tapi data di CIU Maja Kuning ada satu pasien yang memang positif yang perempuan. Tapi di RSUD Indramayu sendiri dari bagian anak kita melayani 12 pasien hemofili dan itu kesemuanya laki-laki. Rentang usianya antara 3 sampai 30 tahunan untuk yang sekarang masih menjalani pengobatan. Jadi yang paling muda itu 3 tahun. Oke, paling kecil 3 tahun dan ada yang sampai 30 tahunan lebih. Masih itu di RSUD Indramayu. Jumlah pasien yang tertangani berapa, Dok, di sini yang ditangani? Jadi kalau secara statistik ya, Dok, sebenarnya di Indonesia ini hampir kurang lebih 4.000-an untuk total pasien hemofili. Itu data yang terakhir saya baca, tapi untuk secara persentase harusnya itu ada sekitar 28.000 lagi yang belum terdeteksi atau belum berobat di rumah sakit. Jadi datanya itu masih kurang. Nah, itu tugas kita bahwa untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan lebih mengenali tanda-tanda gejala-gejala yang mungkin ini tanda ke arah hemofili. Jadi orang tua, Sobat RSUD harus paham bahwa gejalanya itu adalah perdarahan spontan atau lebam. Jadi seringkali pada anak yang mulai berjalan, mulai merangkak, itu kok tiba-tiba di lututnya tiba-tiba lebam, memar. Nah, itu kita bisa lakukan segera ke rumah sakit atau ke dokter spesialis anak untuk kita lakukan pemeriksaan. Jadi prinsipnya akan diketahui apakah anak ini menderita kelainan pembekuan darah atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya memang dari pemeriksaan itu positif, akan kita lakukan pengobatan secara rutin, karena itu tidak punya faktor pembekuan darah. Tidak memiliki faktor pembekuan darah. Memiliki. Jadi bisa terjadi perdarahan spontan seperti itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya ada klasifikasinya, Dok, dari ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ditangani di RSUD Indramayu kebetulan kebanyakan adalah pasien-pasien dengan hemofilia berat. Itu kalau kita cek kadarnya dia kurang dari 1%. Normalnya itu kadar apa itu? Kadar faktor pembekuan. Ya. Normalnya kan di atas 50%, tapi ini 1% kurang atau bahkan tidak terdeteksi. Efeknya ya dia harus menjalani pemberian faktor pembekuan. Nah, lalu kriteria berikutnya ada yang sedang. Sedang itu antara 1 sampai 5%. Jadi masih ada walaupun kecil. Nah, itu biasanya terjadi perdarahannya kalau ada benturan ini, jadi tidak spontan ya biasanya. Pasti ada pemicu, Dok? Ya, biasanya ada pemicu kalau habis lari, naik sepeda. Lalu ada juga yang ringan itu di atas 5% sampai 40%. Nah, dengan pemeriksaan yang lengkap, kebetulan di RSUD Indramayu kita akan mengupayakan, Dok, pemeriksaan dan screening untuk pasien-pasien dengan hemofilia ini sehingga terdeteksi lebih awal. Karena itu tadi orang tua harus paham bahwa gejala yang paling sering adalah perdarahan pada waktu awal dia misalnya mulai berjalan, mulai merangkak, atau waktu diimunisasi atau cabut gigi atau sunat, darahnya tuh lama berhentinya. Nah, itu kita khawatirnya ada terjadi gangguan pembekuan. Jadi darah itu membekunya itu kan ada waktu
kriteria normalnya. Nah itu memanjang, memanjang yang harusnya cuma berapa menit dia bisa lama. Jadi darahnya akan keluar terus nggak berhenti. Nah misalnya kalau anaknya luka kok darahnya misalnya terjatuh ya, anaknya luka kok darahnya ngocor terus nggak berhenti, ya itu harus diperiksakan. Apalagi anaknya laki-laki. Nah itu, yang gitu dok gejala-gejala. Perdarahan spontan, lebam-lebam, dan juga mungkin perdarahan dalam yang banyak terjadi juga dok. Kasus yang terparah di RSUD apa dok? Ya, jadi selama ini anak-anak alhamdulillah kontrol rutin, dan gejala yang tersering adalah perdarahan sendi atau hemartrosis. Jadi yang sendi-sendi yang tadi saya sebutkan, ya sendi-sendi yang gampang terkena benturan, lalu ya, high impact ya. Lalu untuk perdarahan otot juga, jadi ototnya terasa keras, nyeri, ya, warnanya kemerahan, kalau dipegang dia lebih hangat. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi perdarahan di organ dalam, seperti pencernaan tadi bisa terjadi BAB darah. Terus ada terjadi perdarahan dalam otak, jadi intrakranial. Dan ada pasiennya dia? Ada. Jadi biasanya dok, gejalanya itu anaknya tiba-tiba tidak sadar, atau ada muntah-muntah, ada tanda-tanda kejang. Nah itu merupakan suatu bentuk peningkatan intrakranial atau di dalam kepalanya karena terjadi perdarahan di situ. Nah, jadi kalau ada orang tua dengan pasien hemofili harus dipahami kalau anaknya kok tiba-tiba sering ngantuk, terus ada muntah-muntah yang menyemprot, terus kejang, nah itu jangan-jangan takutnya ada perdarahan intrakranial atau perdarahan dalam kepala. Ya. Pasien kan memang tidak selamanya ada di rumah sakit atau di klinik ataupun di fasilitas kesehatan terdekat. Lebih sering mungkin ada di rumah. Dan apabila itu terjadi ketika pasien berada di rumah atau di tempat yang mana jauh dari vaskes, dok, penanganan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau ada perdarahan yang tersering di sendi, misalnya di lutut ya, kita kalau saya menangani pasien anak ya di sini, anak itu harus diistirahatkan dulu, dok. Tidak boleh berjalan jauh, apalagi ke rumah sakit dengan dipaksa berjalan. Seharusnya dia pakai tongkat atau kursi roda. Kalau anaknya masih bayi ya digendong. Jadi intinya harus diistirahatkan sendinya. Lalu yang kedua bisa dengan ditutup, dibalut dengan kain bersih atau elastik verban, tapi tidak usah terlalu kencang. Ya. Jadi ditutup, dibalut, bisa juga dikompres dengan air dingin atau es. Nah itu adalah langkah awal. Terus bisa diposisikan kaki itu lebih tinggi dari letak jantung. Jadi diangkat waktu tiduran, dia diangkat posisinya lebih tinggi, dielevasi. Tujuannya supaya mengurangi pembekakan dan segera dibawa ke rumah sakit. Karena idealnya dok, kalau terjadi perdarahan dalam waktu kurang dari 2 jam harus mendapatkan faktor pembekuan supaya pembekakan atau perdarahan di dalamnya tidak tambah meluas atau tidak memberat. Jadi, dan kalau tidak dapat penanganan dalam waktu itu bisa fatal, dok? Kalau di persendian memang efeknya ke pembengkakan. Tapi kalau yang di organ dalam tadi, misalnya perdarahan di dalam kepala, di saluran kencing atau pencernaan, jadi perdarahannya akan semakin banyak, bisa terjadi penurunan kadar hemoglobin. Jadi anaknya bisa terjadi anemia. Yang mengancam jiwa jika perdarahan di dalam kepala, dok. Intrakranial. Iya, bisa terjadi penurunan kesadaran. Jadi hal ini yang tidak hanya menghalangi dari aktivitas atau mobilisasi dari pasien, tapi juga bisa mengancam jiwa. Jadi itu harus dicermati. Jadi tidak hanya penanganannya cepat, tapi dengan dosis yang optimal juga pemberian faktor pembekuannya. Sobat RSUD, tadi penjelasan secara detail oleh Dr. Anandya Anton, spesialis anak mengenai hemofili atau kelainan pembekuan darah yang terjadi langka di sekeliling kita. Karena kita pada saat ini memperingati World Hemophilia Day atau Hari Peringatan Hemofilia Sedunia, rasanya kurang afdol kalau misalnya kita tidak menghadirkan narasumber lain, yakni pasien hemofili itu sendiri yang ada di RSUD Indramayu beserta komunitas yang menaunginya. Kita akan dengarkan bagaimana testimoni, kesan dan pesan, harapan dari mereka
terhadap kondisi kesehatan mereka sendiri dan apa yang sudah diberikan RSUD Indramayu kepada mereka. Mari kita hadirkan. Ibu Indrianingsih, Himpunan Masyarakat Hemofili Indonesia. Dan juga tadi siapa? Pasiennya ya? Wasdana Tarwanto. dan Tarwanto. Masuk ya Pak? Ya, masuk Om. Bisa nggak? Kami sebelah mana? Mau kopinya nggak? Sini. Mau kopi juga? Tampaknya enggak? Ya, nggak apa-apa mau kopi sih. Kursi satu lagi. Enggak apa-apa ya? Kalau nggak pasien di sini atau gimana? Biar Nggak apa-apa ya, gini aja nyampur aja. Nggak apa-apa. Iya. Nanti Oh, teknis tuker ya? ngomongnya kalau ibu ngomong gantian aja ya, gitu ya. Mic-nya. Radiusnya masuk situ. Diambil aja kalau pakai ini aja. Radius siapa? Pegang aja nanti kalau ngomong. Atau di bawah aja. Di bawah aja. Dipegang. Coba tanya. Itu. Dipegang aja kalau ngomong gini ya. Oh. Bentar, Dok. oke. Perkenalan dulu baru ini ya. Ya. Ya udah. Ya, ya. Oke, nggak bisa lanjut aja. Ini. Udah bisa. Masuk, Mas. Semua. Ya. Sobat RSUD, kita sudah hadirkan pasien hemofili yang mendapatkan pelayanan di RSUD Indramayu beserta komunitas yang menaunginya. Telah hadir di tengah-tengah kita Mas Wasdana dan juga Adik Tarwanto. Terima kasih sudah hadir di podcast RSUD Indramayu, dan juga Ibu Indrianingsih selaku koordinator Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia cabang Indramayu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Tadi sudah kita bahas dan mungkin Mas dan juga Ade dan juga Ibu dengarkan penjelasan mengenai hemofilia secara detail, dan mungkin sudah banyak juga Ibu selaku koordinator juga sudah mendengar tentang hemofili. Dan pada kesempatan kali ini kita inginkan testimoni, kesan pesan atau apapun itu silakan disampaikan di sini mengenai pelayanan di RSUD Indramayu khususnya berkenaan dengan hemofilia, dan apa harapan dan juga apa keinginan apapun itu silakan sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin berkenalan lebih jauh dulu kepada para pasien ini. Silakan Mas Wasdana memperkenalkan diri kepada sobat RSUD. Baik, perkenalkan nama saya Wasdana, pasien hemofilia, umur 20 tahun. 20, asal mana Mas Wasdana? Rambatan Wetan. Rambatan Wetan. Terima kasih. Adik Tarwanto silakan. Karena kan
kelas umur saya 9 tahun. 9 tahun. Asli mana? Hasil Rambatan Wetan juga. Oke, dan sudah ada di sini juga Ibu Indrianingsih selaku koordinator HMHI Indramayu. Iya. Perkenalkan nama saya Indrianingsih. Kebetulan saya mewakili HMHI Ciayu Majakuning dan koordinator di Indramayu, dan kebetulan juga saya salah satu orang tua pasien di Indramayu juga. Punya pasien juga, anak sendiri, Anak sendiri. berobat di RSUD Indramayu. Ya, iya, berobat di RSUD Indramayu. Oke, jadi orang dalam semua nih tahu mengenai bagaimana rasanya, effort, usahanya memiliki anak yang memang memiliki hemofili, dan juga sudah ada pasien di sini. Apa yang dirasakan selama ini, Mas Wasdana? Dirasakan kesan-pesan ya? Sebelum kesan-pesan, sebagai orang yang memiliki penyakit yang langka ini, rasanya gimana? Apakah ada perbedaan? Pasti ada ya. Mungkin nggak bisa main seperti kawan-kawan yang lain. Ada keterbatasan, mungkin nggak bisa ikut main bola seperti itu di sekolah. Banyak lah. Pengalaman-pengalaman itu yang tidak bisa main sekolah, tidak bisa main bola dan sebagainya, mungkin yang capek-capek ya, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki hemofili. Dan sejak kapan Mas Wasdana tahu bahwasanya memiliki hemofili? Kata ibu saya sejak umur 2 bulan sudah muncul lebam-lebam gitu. 2 bulan sudah muncul lebam-lebam, dan lalu dibawa ke rumah sakit atau gimana? Belum, masih di rumah, belum mengenal rumah sakit saat itu. Lalu ketika di rumah Ya mungkin lebamnya hilang sendiri. Ya. Dan akhirnya mungkin makin sini makin sering, makin memarah mungkin ya. Iya. Dan akhirnya mendapatkan pelayanan, dan diketahui bahwasanya itu adalah suatu penyakit langka, hemofili atau kelainan pembukaan darah. Dan akhirnya Mas Wasdana mendapatkan pelayanan di RSUD Indramayu. Pelayanan semacam apa itu, Mas? Pelayanan ya. Oh, mungkin ini dapat suntik obat. Suntik obat untuk apa? Untuk pembekuan itu ya? Iya, untuk meredakan saat bengkak atau pendarahan. Berapa kali dalam 1 bulan atau 1 minggu? Seminggu 2 kali untuk kontrolnya. Untuk obatnya dapat 2.000 tiap kontrol. Kontrol dan konsultasi dengan dokter Anan. Saat ini dokter Reza. Ini. Oh, karena sudah ini ya, Dok ya, sudah dewasa. Ya. Itu. Di hematologi jadi anak, dan sudah 20 tahun soalnya sobat RSUD. Batasnya 18 tahun untuk anak-anak. Oke. Kak Adit Arwanto. Sebagai anak berusia berapa tadi? 9 tahun. 9 tahun. Yang mana diharapkan memiliki masa depan yang jauh di sana, gemilang dan luar biasa. Tapi qadarullah mendapatkan seperti ini, kondisi hemofili yang mungkin tadi sampaikan bahwasanya tidak bisa beraktivitas selayaknya anak pada umumnya. Iya. Dulu aku tuh main bola. Terus Sekarang udah nggak main bola lagi. Udah enggak. kenapa pada saat itu nggak main bola lagi? Apa yang dirasa? Terus lagi. Oh, pernah jatuh? Pernah. Tapi aku kan punya temen cewek. Diajak main sepeda. Aku kan itu ya takut sama sepeda ya. Taruh bareng tuh kan ada kayak bling-bling ya, kayak kaca-kaca. Aku tuh main sepeda kan nggak bisa, jadi nyemplung ke situ, masuk ke kaki, hampir lumpuh. Iya, masuk ke lutut. Hampir lumpuh. Lumpuh. Dia pernah jatuh itu ke sungai, Dok, saat bersepeda. Keselokan. Diajak temen cewek. Karena didorong sama temennya. Oh, lagi mainan, istilahnya lagi bersandar. Iya. Didorong terus jatuh ke sungai. Jatuh. Keselokan. Terus Terus berdarah kakinya. Berdarah. banyak. Berhenti ya. Banyak. Nggak berhenti. Enggak berhenti. Atau awal ketahuan. Awal ketahuan itu usia berapa waktu itu?
Usia mau TK lah. Tapi usia 5-6 tahunan ya, segituan ya. Akhirnya ketahuan nggak berhenti terus dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik dan sebagainya. Akhirnya ketahuan itu hemofili. Ketahuan hemofiliknya. Sekarang apa yang dirasakan? Ada lemas atau apa nggak? Nggak ada lemes. Nggak ada lemas. Berobat seminggu sama 2 kali atau Sama saja. sama saja. Dan setiap minggu 2 kali dan sudah berlangsung selama berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Ada rasa bosan nggak? Nggak ada sih. Nggak. Bosan nggak disuntik? Disuntik biasanya kan orang anak kecil terutama takut kalau disuntik. Tapi hebat loh ada Tarawanto. Awal mah takut, jerit-jerit. Terus lama-lama enggak. Terbiasa. Biasa. Dan sudah sadar bahwasanya seumur hidup akan seperti itu. Dan sebagai anak kecil Adik Tarawanto menerima itu. Menerima. Saya tidak bisa berkata apa-apa Sobat RSUD. Anak yang mestinya memiliki masa depan yang luar biasa jauh di sana harus mendapati kondisi-kondisi seperti ini dan dia survive. Sungguh luar biasa. Dan bagi Anda yang memiliki kondisi tubuh yang prima dan sehat sampai sekarang, sangat tidak bersyukur apabila Anda tidak menjaga kesehatan itu dengan baik. Oke, kepada Mas Wasdana dan Adik Tarawanto, apa harapan ke depan? Atau sebelumnya, sampaikan kepada kita apa yang sudah dilakukan RSUD kepada Mas Wasdana dengan Adik Tarawanto, pelayanan seperti apa? Dan apakah sudah baik dan bagaimana? Silakan. Menurut saya, alhamdulillah di RSUD ini pelayanannya udah sangat berkembang. Yang dulunya obat tuh belum ada di sini, sekarang udah ada. Oke. Jadi lebih dipermudah lah kita yang punya penyakit hemofilia ini. Oke, jadi sudah banyak sudah banyak terbantu oleh RSUD. Itu. Dokternya baik? Baik banget. Perawatnya baik? Perawatnya baik. Alhamdulillah. Gimana Adik Tarawanto? Senang nggak? Senang nggak di sini? Senang banget. Sampai nggak kerasa berobat ya di sini walaupun 2 minggu rutin ya, 2 kali dalam 1 minggu bolak-balik terus. Kok sekolah lancar? Lancar. Masih ikut belajar mengajar dengan normal? Dengan normal. Teman-teman gimana responnya? Udah tahu ya? Nggak apa sih yang mau kalau main bola nggak liatin aja. Oke. Teman-teman tahu nggak? Tahu. Udah tahu. Tahu. Dan biasa aja mereka? Biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan diajak main bola, kelereng aja. Oke, kelereng yang sederhana ya, maksudnya nggak capek-capek itu ya. Oke, harapan Adik Tarawanto, pengennya seperti apa ke depan? Pengennya awal semula, tapi ya udah tahu penyakitnya ya udah nggak apa-apa. Pengennya mah sembuh. Pengennya sembuh. Dan mungkin pengennya beraktivitas kayak anak teman-teman dia. Tapi kondisinya demikian. Oke. Mas Wasdana, Adik Tarawanto 9 tahun, Anda 20 tahun, sudah menginjak dewasa. Harapan ke depan bagaimana? Harapan ke depan ya, mungkin harapan untuk diri sendiri atau? Iya, untuk diri sendiri. Pengennya sih sembuh ya, pasti pengen banget. Sekarang kan saat ini saya tidak bisa berjalan, mungkin nanti setelah dioperasi pengen bisa berjalan lagi. Oh, sekarang posisi tidak bisa berjalan? Tidak bisa berjalan. Udah berapa lama? 1 tahun lagi. 1 tahun. Ya. Ada pemicunya? Mungkin karena dulu sering bengkak ya. Oke. Sering bengkak, sekarang belum bisa berjalan. Dan mudah-mudahan Bisa berjalan lagi. kita doakan Sobat RSUD, semua pasien hemofili bisa baik-baik saja. Dan khususnya ada di sini, Mas Wasdana bisa berjalan lagi ya.
Oke, saya ke Ibu Indrianingsih, Koordinator Indramayu, Cabang Indramayu, Himpunan Masyarakat Hemofili Indonesia. Bu, terima kasih sudah hadir. Pertama itu saya ucap berkali-kali karena saya masih terenyuh. Ini podcast paling emosional yang pernah saya tuan rumahi. Melihat banyaknya pasien, itu sebetulnya di Ciayu Majakuning sendiri itu berapa banyak, Bu, yang menderita hemofili seperti ini? Iya, di Ciayu Majakuning ini banyak, Dok. Kalau dihitung hampir 70 pasien. Itu yang udah diketahui ya, Dok ya. Indramayu 12, Majalengka 15, Kuningan 17, Cirebon hampir 40 di Cirebon. Jadi selama, ya awalnya sih nggak banyak, Dok. Cuman beberapa tahun ke sini, 10 tahun semakin berkembang, semakin banyak ditemukan gitu. Sebenarnya miris sih gitu, pengennya sih sebagai himpunan gitu, pengennya mah jangan ada lagi gitu pasien hemofili, jangan nambah lagi gitu, udah gitu. Cuman pada kenyataannya kan akan selalu ada gitu, malah sebenarnya banyak, cuman belum diketahui, tidak terdeteksi. Sebagai himpunan kami siap membantunya dalam hal mempermudah mereka ini untuk mendapatkan pengobatan gitu, membantu prosesnya, prosedurnya gitu, karena kan tidak mudah dengan adanya sekarang BPJS, memang harus detail gitu, dari Paskes 1, Paskes 2 sampai ke pusat, karena kebetulan kalau hemofili itu harus sampai ke Jabar gitu, ke RSHS, iya, ke Bandung gitu. Jadi awalnya mungkin dari puskesmas dulu, terus dicek PTA-PTT di rumah sakit daerah. Itu juga kalau yang rumah sakitnya sudah ada, Dok, PTA-PTT-nya kadang ada yang belum ada PTA-PTT. Jadi di sini alhamdulillah ada di RSUD ini alhamdulillah, jadi merasa sangat terbantu. Jadi kita nggak ribet di Bandung gitu. Jadi di sini PTA-PTT baru kita antar ke Bandung. Karena kebanyakan kan pasien baru itu belum tahu caranya gimana, kemana, prosedurnya seperti apa gitu. Terus ceknya regen kalau nggak salah ya, Dok ya. Itu nggak tiap hari ada di Bandung juga, Dok. Adanya 1 bulan sekali itu di hari Kamis minggu pertama kalau tidak salah. Iya, di Hasan Sadikin. Jadi harus terjadwal gitu. Ketika ada pasien baru di daerah, nanti dari rumah sakit memberitahu kita, himpunan, nanti kita ke Bandung. Itu juga nanti atas dari Bandung, perintah dari Bandung, nanti adanya tanggal sekian baru kita koordinir semua bareng-bareng gitu, karena memang itu tugas himpunan itu untuk mempermudah para penderita hemofili untuk berobat. Itu. Apakah semua katakanlah anggota himpunan itu semuanya penderita hemofili atau punya? Enggak, tapi kebanyakan mereka ini melalui HMHI. Karena banyak yang tidak melalui HMHI itu nggak karuan gitu, Dok. Maksudnya tidak jalurnya ini berantakan gitu. Jadi ketika adanya himpunan ini, kita, yang saya dulunya juga bukan himpunan, saya juga awalnya kan orang tua pasien yang tidak mengerti, awalnya ya bingung, kemana nih, harus kemana gitu, jalurnya kemana, ke siapa, melalui siapa gitu. Cuman berkat adanya himpunan nih, saya dimasukin, nanti ada petunjuk gitu, kita yang menunjukkan jalan ke pasien supaya mudah gitu. Mudah akses, mempermudah informasi. Iya, betul. Oke, bagi mereka orang tua utamanya yang memiliki anak-anak yang hemofili. Iya. Selain sebagai koordinator Indramayu, Ibu kan sebagai ibu yang memiliki anak hemofili. Iya, betul. Apa rasanya, Bu, punya anak yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lain? Rasanya gimana ya, Dok? Awalnya sedih ya. Nggak percaya gitu. Awal anak saya terdeteksi gitu waktu umur 10 bulan, Dok. Ketika baru belajar merangkak, dia keserodot gitu, kebentur gusinya. Dan berdarah tidak berhenti 1 minggu. Sampai HB-nya habis tinggal 3. Awal anak saya ketahuan gitu. Berobat waktu itu, cuman ya belum, tahun 2011 itu belum faktor 8, Dok. Terus belum ada BPJS juga. 2011 itu mungkin Wasdana mengalami, belum ada faktor 8 dan semua masih pakainya transfusi ya, Dok ya. Plasma sama transfusi darah gitu. Jadi ya
begitu diberitahu dokter ini penyakit hemofili dan tidak bisa disembuhkan, orang tua mana yang tidak shock dan awalnya masa sih ada penyakit yang darahnya nggak berhenti gitu dok. Awalnya belum tahu awalnya, cuman disuruh cek awalnya disuruh cek ke Cipto, cuman waktu itu aduh Jakarta, mikirnya kan kita orang kampung, aduh Jakarta kota besar, takut ngeri gitu, akhirnya nggak jadi, kitanya nggak nurut gitu sama dokter, nanti juga sembuh. Dan itu akhirnya kejadian lagi ke Bentur, berdarahnya nggak berhenti, baru percaya, kita cari kemana-mana, akhirnya disuruh ke Hasan Sadikin, baru di sana dicek faktor 8 dan akhirnya positif. Ya lemes dok, sedihnya karena gimana anak saya nanti nggak boleh gerak, nggak boleh lari. Anak berapa bu? Anak semuanya 3 dok. 3. Yang 2 perempuan, nah yang bungsu ini laki-laki. Oh yang bungsu yang kena? Iya, yang kena nih yang bungsu, kebetulan laki-laki. Cuman waktu itu mendengar penjelasan dokter, karena ini pembawanya perempuan ya dok ya. Jadi saya mikir, anak saya perempuan dua-duanya nih. Apakah itu nanti jadi faktor pembawa, anak saya pembawa sifat gitu. Rada-rada gimana ya gitu, khawatir juga gitu. Iya, terus nanti ibu kalau punya anak laki-laki lagi kemungkinan hemofili lagi. Jadi akhirnya saya nggak mau, udah satu Anak aja bungsu sekarang gitu. usia berapa? Udah usia 15 15 tahun. tahun sudah remaja ya? Iya, kelas 2 SMP. Berobat Dari 10 bulan. 2 kali seminggu juga Berobat? ke sini? Iya, sama. Pindah-pindah dok saya mak. Dulu karena tinggalnya di Cirebon dan di sini baru 5 tahun dan kebetulan alhamdulillah di sini kebantu sama dokter Anan dan baik, dokter Anan baik. Fasilitasnya juga di sini sangat mudah. Ya bersyukur. Terima kasih sekali dengan RSUD saya. RSUD Indramayu. Harapan ibu sebagai koordinator HMHI Indramayu dan juga sebagai seorang ibu. Harapan saya sebagai koordinator, mudah-mudahan harapan terbesar saya sih udah jangan sampai ada nambah lagi gitu ya dok ya pasien. Kalaupun ada gitu, ya nanti rumah sakit memberikan kemudahan gitu, merujuk pasien gitu. Rumah sakit di pusat juga memberikan kemudahan juga gitu. Jadi kita membantu pasien tuh mudah gitu dok. Terus harapan sebagai orang tua, ya anak kita sehat terus, selalu sehat gitu. Adapun kalaupun sakit ya jangan sering-sering, harapan orang tua ya dok. Harapan orang tua di rumah sakit juga pengennya ya semakin baik gitu, rumah sakitnya semakin maju, berobatnya semakin mudah dan anak-anak sehat. Gitu. Kita doakan bersama-sama ibu. Iya. Terima kasih. Saya kembali ke Dokter Anan sebagai closing dok. Sebagai closing, apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua di luar sana dan sobat RSUD pada umumnya dok? Terima kasih Dr. Steven. Jadi kali ini kita sudah banyak membahas tentang penyakit hemofili, penyakit gangguan pembekuan darah, bahwa orang tua sekalian harus tetap mengenali gejala-gejala awal jika terdapat perdarahan yang sulit berhenti atau lebam, terutama pada anak-anak yang bayi yang awal-awal di umur 0 tahun atau 1 tahun. Itu jika ada gejala tersebut harus segera ke dokter. Dan bagi orang tua penderita hemofili dan anak-anak saya juga pasien-pasien di RSUD Indramayu, jangan putus semangat. Insya Allah kita dengan berkolaborasi dengan perhimpunan, kita upayakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah layanan kesehatan sehingga pasien-pasien ini tidak terganggu dok masa depannya. Jadi kebetulan kita juga ada anak yang sudah bekerja sekarang, jadi tidak menghalangi untuk berkarya. Insya Allah juga dengan adanya perhimpunan akan menjembatani antara pasien dan dokter sehingga kolaborasi ini akan terjalin dengan baik sehingga pasiennya selalu dalam kondisi yang optimal, kondisi kesehatan yang optimal dengan pemberian faktor pembekuan yang rutin. Insya Allah mobilisasinya,
komplikasinya akan kita hindari, kita cegah. Sehingga anak ini masih bisa beraktivitas, masih bisa sekolah, bahkan sudah ada yang bekerja. Jadi terus semangat bagi pasien-pasien penderita hemofili dan orang tua yang selalu mensupport penuh anak-anaknya untuk selalu berobat rutin, sehingga kita harapannya semua anak dengan penderita hemofili ini sehat selalu dan terus bisa mengejar masa depannya, cita-citanya semua. Amin. Amin. Mas Wasdana, Ayat Tarwanto, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Ibu selalu tetap semangat di himpunan, dan sebagai orang tua kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga tetap sehat dan tetap berkarya. Khusus Dr. Anan, terima kasih banyak dok sudah Sama-sama, hadir, Dr. sudah membahas di podcast RSUD Indramayu tentang hemofili, dan semoga sobat RSUD lebih terinformasikan mengenai apa itu hemofili dan apa gejala dan bagaimana yang mesti Anda lakukan apabila memang ada orang-orang sekitar kita atau anak-anak sekitar kita yang mau mengalami gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas. Anda sudah paham tentunya. Demikian sobat RSUD Pors pada kesempatan kali ini, di kali ini yang Pors yang begitu emosional bagi saya pribadi. Dan semoga Anda yang sudah diberikan kesehatan yang luar biasa, anak-anak Anda terlahir dengan normal, bisa mensyukuri itu dengan tetap menjaga kesehatan, tidak melakukan hal-hal yang mengancam kesehatan, menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan juga menjaga diri Anda. Kita tidak inginkan, semua orang tidak menginginkan anak-anak ataupun siapapun mendapati kesakitan. Tapi apa daya apabila takdir mengatakan hal yang berbeda. Terima kasih sudah menonton podcast ini dan sampai jumpa.